Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pendeta Chandra sebagai Direktur Kesehatan Departemen Conference sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpartisipasi mempresentasikan sebuah program yang mungkin Bapak Ibu boleh duplikasi di jemaat masing-masing. Ini sifatnya adalah untuk menawarkan sebuah program menindaklanjuti apa yang menjadi sasaran dari program kerja Departemen Kesehatan. Ya, Pendeta ya. Kita ingin bahwa program yang ada di semua departemen di conference ini bersinergi satu dengan yang lain sehingga satu tujuan yaitu memenangkan jiwa bagi Kristus itu bisa dicapai bersama-sama atas kerjasama seluruh anggota. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri, nama saya adalah Pendeta Gute Mahedi, mungkin beberapa sudah tahu tapi saya rasa masih lebih banyak yang belum kenal saya. Saya tamat teologi dari UNAI, tetapi kemudian saya melanjutkan pendidikan S2 di IAS Filipina. Waktu itu saya mengambil jurusan Master of Public Health. Ini jurusan yang agak jarang bagi para pendeta untuk mengambil ini karena ini hal yang berbeda dari apa yang sudah dipelajari di tingkat S1. Tapi kebetulan istri saya juga dari kesehatan, dia perawat, jadi dia ambil S2 perawat, saya di saat yang sama ambil S2 di Master of Public Health. Nah, banyak orang bertanya, kenapa pendeta kok ambil MPH? Saya ingin sampaikan bahwa antara teologi dan kesehatan itu saling terkait erat. Nanti kita akan coba lihat beberapa kutipan. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya melihat ada beberapa rekan yang punya latar belakang kesehatan. Ada dokter, tadi dokter siapa? Dokter Lili ya. Ada dokter juga. Mungkin boleh lambaikan tangan yang latar belakangnya orang kesehatan. Perawat, dokter gigi. Terima kasih. Jadi saya adalah rekan kerja dari tenaga medis. Jangan tanya sama saya soal obat, saya nggak tahu soal obat. Kecuali obat-obatan yang sifatnya alami. Bisa kita sampaikan. Tapi untuk yang sifatnya kimia tentu itu adalah tanggung jawab dari rekan-rekan yang berprofesi sebagai tenaga medis. Baik, kembali kepada MPH ini. Kenapa pendeta ku ambil MPH? Bahwa ternyata pendeta itu justru sangat terbantu dengan kesehatan untuk penginjilan khususnya. Ya tentu yang paling besar adalah dengan sehat, tubuh kita akan sehat, itu yang pertama. Kalau kita sehat, bikin apa saja tentu akan lebih lancar. Tapi yang lebih penting dari itu ternyata bahwa kesehatan ini sangat berperan penting dalam misi penginjilan kita. Jadi public health ini cakupannya sangat luas. Tapi saya ingin coba simpulkan supaya Bapak Ibu ada gambaran apa sebenarnya public health ini. Menurut WHO bahwa public health itu mengacu pada semua langkah terorganisir untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan dan memperpanjang usia harapan hidup. Jadi area preventif ini adalah area dari public health. Nanti area kuratif adalah area dari tenaga medis. Nah, jadi saya dan istri ini saling melengkapi. Saya preventifnya, sementara istri yang kuratifnya. Mudah-mudahan nanti anak mau jadi dokter, jadi supaya lebih lengkap lagi. Kegiatannya bertujuan untuk menyediakan kondisi di mana orang bisa hidup sehat dan berfokus pada populasi, ini kata pentingnya. Bukan pada pasien individual atau penyakit tertentu. Nah itu kalau sudah bicara soal individu dan penyakit spesifik, tentu itu adalah area medis, area dokter. Tapi public health ini areanya lebih luas karena ini mengarah kepada kondisi kesehatan
populasi atau komunitas. Dan sifatnya adalah preventif. Jadi public health atau kesehatan masyarakat ini berkaitan erat dengan sistem total kesehatan. Saya tadi katakan jangan tanya soal obat, karena memang kita tidak bicara soal bagaimana menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi biasanya dalam satu populasi, satu komunitas, ketika ada satu hal yang terjadi dengan kondisi kesehatan, misalnya ada wabah yang sedang terjadi, seperti di Filipina sekarang ada campak ya, terjadi mungkin di Indonesia baru-baru ini ada Bu Melisa yang baru terjadi ini? Difteri, wabah. Difteri ini sebenarnya kalau boleh dikatakan dalam pandangan kesehatan secara populasi itu penyakit yang sudah reda, tapi kemudian bangkit lagi. Kenapa? Karena banyak orang yang berpikir bahwa kita nggak perlulah imunisasi, vaksin itu harus dihindari. Tapi terbukti begitu vaksin itu sudah kendor, begitu orang sudah yakin bahwa nggak perlu lagi imunisasi, maka penyakit itu kembali timbul. Itu sebabnya ada area-area yang dilakukan oleh public health. Dalam hal ini ada pemantauan, ada analisa, kemudian berbicara soal wabah tadi, epidemi penyakit, pencegahan penyakit, bagaimana mengkomunikasikan temuan-temuan dalam satu populasi kepada masyarakat sehingga bisa ada tindakan yang nyata untuk penyakit-penyakit tersebut. Kemudian ada penelitian dan juga ada health promosi. Nah, singkatnya, sementara ini banyak orang yang mengerti public health itu hanya sekedar bagaimana cara mencuci tangan yang benar, bagaimana cara sanitasi yang benar, hanya sebatas itu. Tapi ini area yang lebih luas dari public health. Nah, sebenarnya di Indonesia ini banyak sekali sekolah yang menawarkan program kesehatan masyarakat ya. Bahkan universitas-universitas yang besar-besar itu juga sudah punya fakultas kesehatan masyarakat. Tetapi kenapa saya harus pergi ke Filipina, ke sekolah kita untuk mengambil jurusan ini? Prinsipnya nggak ada beda kok. Prinsip kesehatannya sama semua. Prinsip pendekatan kesehatannya sama. Yang berbeda adalah bahwa di sekolah kita pendekatannya bukan hanya dari sisi kesehatan yang ada pada pengetahuan umum. Tetapi pendekatan yang paling penting adalah sekolah kita menggunakan pendekatan Alkitab dan Roh Nubuat. Dan ini Bapak Ibu nggak temukan di sekolah-sekolah terkenal di Indonesia yang menawarkan program yang sama. Pendekatan sekolah kita adalah Alkitab dan Roh Nubuat. Kenapa? Mari kita lihat apa yang Alkitab sampaikan. Pelayanan Yesus itu pola besarnya adalah menjangkau orang melalui kesehatan. Coba lihat cerita yang ada di kitab Injil. Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan wanita pendarahan, menyembuhkan orang kusta. Jadi dalam berbagai situasi, selalu Yesus melihat bahwa kebutuhan kesehatan ini adalah pelayanan yang terbesar. Karena Roh Nubuat juga menguatkan bahwa tidak ada yang akan membuka pintu-pintu bagi kebenaran seperti pekerjaan evangelisasi misionaris medis. Pekerjaan ini akan membuka jalan masuk ke dalam hati dan pikiran dan akan menjadi satu alat untuk menobatkan banyak jiwa ke dalam kebenaran. Apa yang Yesus lakukan adalah dia penuhin dulu apa yang menjadi kebutuhan dasar dari manusia. Gak ada manusia yang gak pingin sehat. Kalau hidup mewah mungkin gak semua juga pingin mewah ya. Walaupun pada umumnya semua pingin hidupnya cukup. Kalau boleh lebih dari yang lain. Tapi untuk mewah saya pikir gak semuanya. Ada orang yang sederhana udah cukup lah. Tapi tidak ada yang pernah mau menolak ditawarkan untuk hidup sehat. Bapak Ibu pernah ketemu orang kemudian tanya mau sehat? Orang bilang enggak, saya gak mau sehat, saya mau sakit aja. Enggak ada ya. Jadi kesehatan ini adalah borderless. Tidak memiliki batasan untuk menjangkau orang lain. Dan ini yang Yesus lakukan.
Kemudian di dalam buku yang sama, Nyonya White kembali menuliskan, pekerjaan misionaris medis adalah tangan kanan, tangan menolong dari Injil, dan membuka pintu-pintu kepada pekabaran. Membuka pintu-pintu kepada pekabaran. Kalau boleh saya gambarkan bahwa kesehatan ini adalah kunci untuk kita bisa membuka pintu-pintu yang tidak pernah terbuka oleh karena hal-hal yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi bicara kesehatan, perbedaan-perbedaan itu bisa diatasi. Kita lanjutkan kutipan selanjutnya. Dalam buku Counsel on Health halaman 535, saya dapat melihat dan dalam pemeliharaan Tuhan bahwa pekerjaan misionaris medis akan menjadi baji pembuka jalan yang besar dengan mana jiwa yang sakit boleh dijangkau. Jadi kalau sudah ketemu orang sakit, gak usah bicara banyak-banyak soal politik, soal siapa mau jadi presiden, soal siapa mau jadi menteri. Udah gak penting lagi buat mereka. Yang penting adalah mereka pingin sembuh, itu aja kok. Mereka pingin sehat. Itu untuk yang sakit. Bagaimana dengan yang sehat? Sama. Yang sehat juga kalau ditawarkan untuk hidup terus sehat, pasti akan mau. Gak akan ada yang pernah menolak. Pintu melalui mana kebenaran zaman ini boleh masuk ke dalam banyak rumah tangga, menghilangkan banyak prasangka buruk terhadap pekerjaan evangelisasi kita. Tadi saya katakan bahwa penginjilan melalui kesehatan ini adalah penginjilan borderless. Saudara bawa buku, ini penting. Ya. Tapi ada saatnya saudara masuk ke satu area, tapi nggak bisa tembus. Dijaga sama satpam, nggak bisa masuk. Jadi buku itu tidak bisa sampai. Apalagi saya datang dengan status sebagai seorang pendeta, mau ngapain? Saya mau bertemu dengan orang, mau mengajar Alkitab. Wah, susah bisa masuk. Orang langsung prejudis. Oh, ini mau apa nih? Mau jadi Kristen mana saya ini diarahkan? Tapi kalau saya datang dengan misi kesehatan, saya yakinkan tidak akan pernah pintu tertutup untuk hal itu. Dan inilah yang menjadi mengapa kesehatan itu adalah baji pembuka dan tangan kanan dari penginjilan. Kenapa dibilang tangan kanan? Kalau left-handed atau tangan kiri yang aktif, berarti tangan kiri penginjilan. Tapi tangan kanan ini menunjukkan bahwa sebagaimana ini menjadi kekuatan, menjadi andalan, menjadi segala sesuatu yang penting yang kita lakukan dengan tangan ini, maka kesehatan itu digambarkan sebagai tangan kanan. Yang terakhir, saya akan tutup dengan kutipan dari Mari Bersaksi, halaman 554. Engkau akan memperoleh jalan masuk ke dalam hati orang-orang. Dengan kesehatan, kita akan bisa masuk ke dalam hati orang-orang, bahkan orang-orang yang paling tertutup sekalipun. Jadi, itu sebabnya ketika tadi Pendeta Chandra sudah menekankan pentingnya kesehatan untuk enrich, untuk kita sebagai anggota yang ada dalam gereja ini. Sekarang kita ingin juga bahwa kesehatan yang sama itu, yang sudah kita hidupkan, yang sudah kita pelajari dan lakukan, kita akan gunakan juga untuk membawa hal ini keluar gereja, dan orang-orang luar gereja itu akan bisa tertarik untuk masuk ke dalam gereja oleh karena kesehatan ini. Dan melalui kesehatan inilah akhirnya mereka akan mengenal Tuhan yang kita sembah. Jadi ingat, bukan juga berarti bahwa kesehatan ini segala-galanya. Ini adalah alat untuk membawa orang kepada Yesus. Banyak orang yang sudah berpikir, wah pokoknya yang penting kesehatan, tapi lupa. Misinya bukan cuma sehat, tapi misinya adalah bagaimana orang-orang ini akan dibawa kepada Kristus. Dan saya tertarik ketika mencoba untuk menggabungkan bagaimana kesehatan ini kemudian bisa digunakan sebagai satu alat untuk penginjilan. Kan organisasi kita ini sedang menjalankan program TMI, Total Member Involvement, keterlibatan semua anggota.
keterlibatan semua departemen. Bahkan dari conference pun sudah membuat program-program di mana setiap departemen itu bersinergi satu dengan yang lain. Baik itu departemen kesehatan, departemen penata layanan, departemen SSPP, bersinergi untuk pada akhirnya memenangkan jiwa bagi Kristus. Dan ini harusnya juga turun ke jemaat-jemaat. Jadi walaupun kelihatannya hanya kecil peran departemen kesehatan, karena ini sifatnya adalah sinergi dari gabungan departemen yang lain, tetapi ingat bahwa semua departemen akan sangat terbantu dari apa yang dikerjakan oleh departemen kesehatan. Dan saya tertarik ketika proses ini bukan lagi sekedar penginjilan orang perorangan, tetapi ini menjadi penginjilan kepada sebuah komunitas. Kenapa komunitas? Komunitas ini daya jangkaunya luas, sama seperti seorang nelayan kan ada dua cara ya ketika dia mencari ikan. Ada yang pakai pancing, ada yang menebar jala. Mungkin pola pakai pancing ini adalah pola ketika seseorang membawa buku, membawa traktat, jadi man to man ya, orang perorangan. Nah, saya ingin membuat bahwa pola penginjilan ini bukan lagi sekedar man to man, tetapi ini orang kepada komunitas. Komunitas yang mana? Saya belum punya komunitas. Gereja saya ini gereja yang belum pernah ada program untuk gereja kita, untuk kesehatan jemaat, apalagi program untuk membuat komunitas. Nah, jadi siang ini kita ingin mencoba melihat satu program yang sudah dijalankan di beberapa tempat, bahkan di kantor conference pun sudah dijalankan program ini. Jadi kalau saudara tanya apakah ini program sudah dijalankan, sudah. Tapi saya ingin sampaikan bahwa di tempat ini sudah dimulai lebih dulu. Para pimpinan gereja di conference ini sudah menjalankan program ini dulu. Jadi percayalah bahwa ketika saudara-saudara mau menduplikasikan hal ini akan memiliki dampak yang membawa kebaikan bagi anggota dan juga akan membawa kabar baik bagi orang-orang yang ada di sekitar gereja saudara. Konsep yang ingin dibangun adalah membangun sebuah komunitas sehat. Ini sebenarnya kita bicara soal WMP, tapi nanti WMP di dalamnya. Karena konsep besarnya ini adalah kita akan membangun sebuah komunitas. Membangun sebuah komunitas itu banyak caranya. Misalnya komunitas sepeda. Saya hobi bersepeda misalnya, atau komunitas lari, atau komunitas apa saja. Nah, untuk bicara soal komunitas yang akan dibangun oleh gereja, kita akan berbicara soal komunitas sehat. Karena komunitas sehat ini borderless, nggak punya batasan. Mau dia suku apa, mau dia asalnya dari agama apa, mau dia keyakinannya apa, mau dia partai politik apa. Tapi kalau sudah dalam satu komunitas kesehatan, nggak ada batasan. Semua bisa masuk dan semua bisa bergabung tanpa ada kecurigaan. Ya, tanpa ada kecurigaan. Nah sekarang, untuk membangun komunitas ini, saya ingin memberikan beberapa masukan. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu SWOT dari gereja kita. Apa itu SWOT? SWOT itu adalah kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan hal-hal yang kemungkinan bisa menghalangi kita. Harus tahu dulu, itu yang pertama. Kekuatan kita apa? Oh, saya punya tenaga medis. Gereja saya ini ada perawat, ada dokter apalagi, ada bidan, data semua. Ada orang-orang yang selalu aktif dalam hal-hal yang sifatnya pola hidup sehat. Ada guru senam, data semua. Apalagi kekuatan saya, tempat saya memungkinkan untuk orang datang. Misalnya tempat saya ini di ruko. Atau saya di gereja tapi ada ruangan samping yang bisa dipakai. Itu kekuatan. Kelemahannya apa? Misalnya, saya nggak ada tenaga pengajar, nggak ada pembicara, nggak ada dana yang cukup untuk membuat program ini. Ini kelemahan data semua. Apa peluang-peluang kita peroleh? Lingkungan kita ini luas. Orang-orang yang ada di lingkungan kita ini adalah orang-orang yang bersahabat dengan kita. Ini kesempatan. Atau saya ada di satu gereja kami ini ada di satu mall. Dan mall ini
banyak orang yang datang dan pergi, dan kemungkinan saya bisa bertemu dengan orang ini untuk mengajak mereka datang di seminar kesehatan yang akan saya buat. Ini kan opportunities. Kemudian apa hal-hal yang bisa menjadi kendala? Mungkin ada pertentangan, mungkin ada perlawanan. Dari siapa? Dari anggota gereja sendiri. Mungkin gak dapat dukungan dari pendeta, mungkin. Mungkin ketua-ketua gak mendukung. Ini tulis semua. Dari situ kita akan bisa lihat apakah kita mau dan mampu untuk melakukan ini atau enggak. Tapi jangan terus karena ada kelemahan-kelemahan, karena ada kendala-kendala, wah gak bisa. Gak bisa, enggak. Justru dengan adanya kendala ini, kita akan bisa memiliki gambaran hal-hal apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala ini. Jadi buat catatan itu yang pertama. Nah, dalam hal membangun sebuah komunitas sehat ini, saya ingin sampaikan prinsip Alkitab. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari ya, karena hari ke-7 kan bukan diciptakan, tapi dia berhenti. Maka Allah membuat segala sesuatu itu sangat teratur, dan lihat, di 6 hari penciptaan itu, puncak penciptaan adalah ketika Allah menciptakan manusia. Kenapa? Karena coba lihat, mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari kelima, Allah itu sedang menciptakan environment, lingkungan, perlengkapan, tempat tinggal, makanan, segala sesuatu untuk menjadi kebutuhan manusia. Kenapa manusia bukan hari pertama? Ya kalau hari pertama nggak bisa hidup dia. Tempat tinggalnya nggak ada, alamnya belum bersahabat, makanannya nggak ada, matahari terang belum ada. Jadi Allah siapkan segala sesuatu untuk hari ke-6 ketika dia menciptakan manusia. Kalau saudara ingat pelajaran tentang penciptaan ini, ya ini pelajaran yang sangat umum. Hari pertama adalah persiapan untuk hari ke-4, hari kedua untuk hari ke-5, hari ketiga untuk hari ke-6. Tetapi puncaknya adalah ketika Allah menciptakan manusia. Jadi Allah menciptakan betul-betul satu persatu hingga tiba di puncak penciptaannya, atau masterpiece dari penciptaannya itu adalah manusia. Nah, kita ingin juga ketika membentuk satu program bagi komunitas, kita akan mengikuti konsep ini. Kita akan buat setahap demi setahap, sehingga akhirnya kita mencapai puncaknya. Dan dalam hal ini, komunitas sehat ini puncaknya adalah bukan orang-orang kumpul-kumpul, senam-senam, ikut seminar, bukan sekedar itu puncaknya. Puncaknya adalah mereka akan dimenangkan bagi Kristus. Ingat, segala sesuatu yang kita kerjakan, termasuk dalam departemen kesehatan ini adalah untuk memenangkan orang bagi Kristus. Jangan kita puas, oh sudah banyak pengikut kita, pengikut senam sudah puluhan, sudah ratusan. Jangan puas. Oh sudah banyak yang aktif dalam seminar-seminar kita buat, sudah banyak orang yang diundang, jangan puas dulu. Karena bukan itu puncaknya. Puncaknya adalah ketika mereka sudah menjadi komunitas di dalam klub kesehatan gereja kita, kemudian mereka bisa mengenal Kristus dalam kehidupannya. Itu harus menjadi puncaknya. Itu sebabnya harus lakukan step by step. Nah, ada 4 tahap untuk membangun komunitas sehat ini. Ini yang saudara boleh adopt untuk bisa saudara pikirkan dan kemudian terapkan di jemaat masing-masing. Yang pertama adalah dimulai dari fase atau tahap pre-program, di mana dalam langkah pertama ini atau tahap pertama ini kita akan menarik perhatian masyarakat. Oh, ada kelompok itu. Siapa dia? Oh, dia ini kelompok yang hidupnya sehat-sehat semua. Dari mana kamu tahu? Nah, ini saya diundang nih, ada acara-acara yang dia buat. Ada health expo yang dia buat. Ada charity clinic yang dia buat. Ada program-program yang menarik yang mereka buat. Dan kemudian setelah mereka tertarik dan masuk ke dalam tahap pertama ini, kemudian kita akan membuat mereka bergabung di
tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini adalah membangun komunitas. Ini belum ada komunitas, ini masih sangat umum. Tapi kemudian ketika masuk di tahap kedua ini, inilah sudah membentuk komunitas. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita akan membuat program, satu program yang berseri, satu program yang mengikat di mana orang-orang itu akan terus-menerus hadir. Mereka mendapatkan manfaat dari program itu, mereka menjadi bagian dari kelompok itu, dan mereka merasa bahwa kelompok ini adalah dia dan dia adalah kelompok itu. Itu namanya programming. Dan itu adalah proses di mana komunitas itu dibentuk. Sekarang komunitas sudah ada. Mereka sudah merasa bagian dari kelompok ini. Lalu apa yang mau dibuat? Komunitas ini dikuatkan. Ada penguatan-penguatan program tambahan. Nanti kita akan lihat satu persatu. Dan setelah mereka sudah menjadi bagian dari kelompok, sudah mendapatkan penguatan dalam kelompok itu, sekarang mereka tidak lagi merasa asing untuk bersama-sama dengan kita dalam gereja. Saya temukan beberapa tempat, mereka bukan orang gereja, bukan bagian dari gereja, tapi mereka merasa nyaman berkumpul dengan orang-orang gereja. Nanti ada foto-foto saya akan tampilkan di bagian terakhir. Tapi saya ingin sampaikan sekali lagi, bahwa ini harus dibuat secara bertahap, dan hal yang penting yang tidak boleh kita lupakan adalah, kita akan memulai step pertama ini, ketika step kedua ini kita sudah rencanakan dan siap untuk dijalankan. Dan jangan pernah jalankan step kedua ini, kalau belum ada step yang ketiga yang akan kita buat. Dan kemudian jangan buat 1, 2, 3 kalau kita belum siap untuk menyambut mereka di dalam kelompok peduli atau care group atau KPA atau apapun nama yang saudara buat di gereja masing-masing. Jadi ini adalah satu proses di mana langkah 1 adalah awal dari langkah 2, langkah 2 awal langkah 3 dan seterusnya. Sehingga akhirnya orang-orang yang tadinya hanya melihat dari kejauhan, kemudian mereka masuk ke dalam, mereka menjadi bagian dan mereka menjadi anggota dari kelompok gereja di mana kita berada. Apakah ini prosesnya cepat? Tidak. Saya nggak katakan ini proses sebulan 2 bulan, tidak. Jadi kalau gereja kita bisa buat 1 kali dalam 1 semester, itu sudah sangat baik. Karena prosesnya sangat panjang. Harus direncanakan, harus disiapkan, harus dilatih orang-orang yang akan mengambil bagian dalam kelompok peduli ini atau kelompok komunitas sehat ini. Jadi bagaimana program ini bisa berhasil? Ini bukanlah kerja perorangan. Ini bukanlah kerja 1-2 orang. Ini bukanlah kerja 1 departemen. Tapi inilah kerja keroyokan. Nah, makanya bahasa keroyokan itu, bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya adalah total member involvement. Di sana anak muda terlibat. Di sana BWA terlibat. Di sana diakon-diakones terlibat. Di sana manula terlibat. Semua terlibat. Jadi begitu ada jiwa dimenangkan, tidak ada punya perasaan, oh itu karena saya. Tidak. Tapi karena kita semua terlibat di dalamnya. Dan ini yang menjadi hal penting ketika kita membuat sebuah komunitas. Tapi bukan berarti ya udah program lain kita stop aja. Jangan juga. Jangan juga karena kita sedang buat program ini, kemudian program sudah berjalan, udah kita tunda dulu deh, kita stop dulu, jangan. Berbarengan, tetapi mereka juga akan mendukung program ini. Saya akan rinci program ini satu persatu. Komunitas sehat, step pertama tadi adalah menarik perhatian, mudah-mudahan tidak terlalu kecil ya. Nah, apa-apa sih dalamnya? Ini dia. Ada Health Expo. Health Expo ini bukan charity clinic ya. Banyak orang salah kaprah. Health Expo ini charity, bukan. Ada charity clinic, ada senam pagi, ada membagi traktat dan sebagainya. Karena sifatnya ini adalah untuk menarik perhatian. Nah, banyak gereja yang habis budget besar-besaran hanya sampai di step pertama. Itu kan mahal loh alat-alat itu, stick-stick untuk periksa kesehatan. Ya Bu Dokter ya, mahal ya. Gereja itu membudgetkan itu bukan gampang.
Banyak. Tapi apa yang terjadi? Berbondong-bondong orang bikin kaos, pergi, kemudian orang diperiksa. Habis itu apa yang terjadi? Coba tanya lagi, minggu depan ketemu orang yang sama misalnya. Kemarin siapa itu yang periksa? Enggak tahu. Jadi habis uang, habis tenaga, habis budget, berakhir dengan selfie ria. Kan gitu ya. Kalau Car Free Day misalnya, ujungnya apa? Selfie. Ditanya berapa banyak yang habis nih udah 500.000 untuk beli sticknya. Kemudian orang-orangnya mana? Nggak tahu. Nah kita nggak mau seperti itu. Kita mau semua program yang menarik perhatian ini adalah untuk pembuka jalan supaya mereka bisa masuk. Itu sebabnya kita tidak akan mulai program yang pertama ini kecuali program yang kedua ini sudah direncanakan. Maksudnya begini. Kalau kita mau bikin Health Expo, kita sudah punya program bahwa di bulan depan kita akan buat seminar tentang hipertensi misalnya. Jadi waktu cek darah, tensi, kemudian dapat orang yang, tensinya tinggi. Bu, bulan depan tanggal sini kita ada program bagus bu, lebih lanjut. Kalau gitu boleh minta kontaknya ibu ya. Kita sedang bangun kan, bangun jembatan, bangun persahabatan. Beda sama, tensinya tinggi. Ibu harus kurangi makan garam. So what? Habis itu apa? Hilang begitu aja. Jadi habis uang, habis orang. Tapi ada selfie lah paling enggak ya Pak ya. Ada kenangan fotonya. Kita nggak mau seperti itu. Kita harus rubah konsep. Jangan lagi sekedar hura-hura. Tanpa ada tujuan. Kita harus buat tujuan yang jelas. Sama seperti Tuhan membuat tujuan yang jelas. Ketika dia menciptakan dunia ini selama 6 hari. Jadi bukan sekedar rame-rame Health Expo, rame-rame cerita klinik, tapi nggak berujung, harus ada ujungnya. Nah, di dalam membangun komunitas sehat ini harus ada program yang tadi berkesinambungan. Apa programnya? Banyak. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman program-program yang lain, tapi yang sudah kita buat untuk setahun yang lewat dengan gereja-gereja yang sudah terlibat dan conference ya, Pendeta Chandra khususnya. Ini namanya program weight management. Atau weight management program. Program pengendalian berat badan. Ingat, program ini adalah weight management. Bukan program pengurusan. Bukan program penggemukan, jangan lupa. Tapi lihat, begitu mendengar weight management, apa konsep ibu sekalian, bapak sekalian? Saya akan jadi kurus nih. Padahal ingat ya, tidak ada kata kurus di situ. Tidak ada kata menjadi gemuk di situ. Tapi ada kata manajemen. Kita akan memanage berat badan kita. Kita akan memanage berat badan kita. Nah dalam program ini, tadinya kita, waktu pertama kali kita buat, Pendeta Chandra ya, kita buat 10 minggu. Tapi 10 minggu kelihatannya terlalu panjang dan kurang efektif. Karena kesibukan gereja juga tinggi ya. Departemen-departemen juga perlu waktu kan. PA dan sebagainya perlu waktu juga. Jadi kita buat ini selama 6 minggu tanpa mengurangi manfaat dari program ini. Apa saja dalamnya ini dia. Di dalamnya ada, sebenarnya sifatnya workshop. Jadi bukan sekedar seminar tok, orang datang duduk dengar kemudian pulang dan lupa. Tapi kita ingin waktu mereka ketemu dalam satu pelajaran, mereka bukan hanya mendengar, tapi mereka juga terlibat di dalamnya. Di sana ada tes kesehatan, pre-test dan post-testnya, kemudian ada seminar, ada workshop, ada sahabat sehat, ya. Jadi mereka akan berteman dengan satu orang yang saling mengingatkan selama 6 minggu ini untuk melakukan apa yang mereka pelajari. Kemudian ada senam pagi, ada demo masak sehat, ada demo jus, ada demo terapi air atau hidroterapi, dan ada demo-demo yang lain, misalnya terapi arang dan sejenisnya. Jadi ini adalah sifatnya workshop, orang akan datang dan orang nggak datang untuk minggu berikutnya. Kenapa? Karena antara minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu akan berhubungan satu dengan yang lain. Jadi kalau mereka miss satu kali pertemuan, mereka akan kehilangan kesempatan pelajaran penting tentang satu topik penting. Ya, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Nah setelah dari situ, 6 minggu bersama, setiap hari bertelepon, setiap hari dalam grup yang lebih besar, grup WA misalnya,
mereka berkomunikasi, maka akan timbul rasa kepemilikan, sense of belonging satu dengan yang lain. Saling kepedulian satu dengan yang lain. Kalau satu lemah, yang satu akan menguatkan. Dari komunitas yang sudah terbangun ini, kita akan pelihara mereka. Bagaimana caranya? Kelompok yang pertama kali yang kita bangun, itu akan kita kasih nama. Ini karena baru pertama kali semua ya, kecuali beberapa gereja yang lain. Ada gereja yang sudah 2 kali mau ketiga kali bikin program ini. Akan bentuk ikatan komunitas, bikin namanya. Misalnya ini kelompok apa. Kemudian akan buat satu program rekreasi bersama. Jadi nggak lagi sekedar kumpul di satu tempat, di gereja atau di tempat seminar, tapi mereka akan pergi bersama. Kemudian mereka akan terlibat di program berikutnya. Jadi bukan cuma di program pertama saja, tapi ada lanjutannya. Program itu bisa kembali dibuat WMP, atau dibuat satu seri tentang diabetes, atau tentang satu seri membahas tentang New Start. Jadi banyak program bisa dibuat untuk kelanjutan. Kemudian mereka yang masuk ke dalam kelompok pertama ini akan menjadi marketing untuk kelompok yang kedua. Saya akan kasih contoh nanti di bagian terakhir. Bagaimana itu bisa terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke puncaknya. Saya tidak katakan ini puncaknya, tidak. Tapi puncaknya itu di ujung justru. Puncaknya adalah kita akan memenangkan komunitas ini. Apa yang terjadi? Mereka udah nyaman sama kita. Mereka sudah nggak rasa kita ini orang asing. Sudah tidak ada prejudis. Karena kita betul-betul menjadi sahabat mereka. Kita promosi care group, nggak ada kendala lagi. Kalau Bapak Ibu tiba-tiba ketemu orang, kita ada Bible study, datang, nggak akan mau. Kecuali sahabat yang sudah kenal kita, nah kita mau itu menjadi sahabat kita. Terlibat di care group atau apapun namanya yang jemaat Ibu buat, kemudian dibaptis pada akhirnya, dan menjadi anggota. Apakah ini cepat? Enggak. Ini bukan proses sekali lagi sebulan 2 bulan. Tapi proses yang membutuhkan waktu. Tetapi percayalah, mereka yang dimenangkan adalah mereka yang betul-betul kuat dalam gereja. Kalau mau instan gampang, banyak cara instannya. Ya Pak Utauruk ya. Tapi kita nggak mau seperti itu. Kita mau betul-betul mereka menjadi anggota yang kuat di dalam gereja. Nah, berhubung kita akan membahas secara khusus tentang WMP ini, apa sebenarnya WMP ini? Bagaimana detailnya? Kita akan lihat apa itu WMP. Di conference itu dibuat di tanggal atau di bulan Februari tahun 2018. Jadi ada buku panduannya. Ya, semua akan dapat karena di buku itu ada jurnalnya, ada petunjuk-petunjuknya, ya, segala sesuatunya lengkap. Jadi WMP itu adalah program perubahan gaya hidup untuk mengendalikan berat badan. Program perubahan gaya hidup. Healthy lifestyle changes. Kalau kita bikin program, ini program apa? Program perubahan gaya hidup. Program apa itu? Pasti nggak boleh makan daging deh. Orang langsung, nggak saya banget programnya. Tapi kalau kita buat namanya weight management, wah langsung orang, ini pasti cocok buat saya. Ini pasti cocok buat suami saya atau istri saya. Ini pasti cocok buat teman saya. Jadi karena ini cocok, saya mau ikut di dalamnya. Program ini adalah program dari perubahan gaya hidup. Tetapi gaya hidup yang berubah ini nanti akan didapatkan manfaatnya dengan berat badan yang terkendali. Berat badan terkendali. Artinya adalah kalau mereka yang berat badannya di atas rata-rata akan kembali ideal. Itu manfaatnya. Atau mereka yang berat badan di bawah rata-rata, ini kan juga masalah. Mereka akan naik menjadi ideal. Jadi bukan hanya berbicara yang naik akan turun, tetapi ini juga bicara soal yang turun akan menjadi normal. Nah tapi pada umumnya Indonesia ini kasus terbesarnya adalah kelebihan berat badan. Walaupun ada kasus-kasus juga yang underweight ya, kurang berat badan. Itu sebabnya kita akan coba lihat kenapa program ini menarik.
Kenapa program ini penting untuk kita lakukan? Bukan hanya untuk orang, ingat, yang di luar gereja, tapi untuk kita. Nah, ada beberapa gereja yang sebelum mereka mulai keluar, mereka mulai buat anggotanya. Buat anggotanya semua. Ada dua keuntungan, mereka dapat manfaatnya. Yang kedua, ketika mereka melakukan ini, sudah tahu tugasnya apa. Sudah tahu menjelaskannya bagaimana. Karena kalau saudara belum pernah lakukan ini di gereja, kemudian tiba-tiba buat orang lain, bingung-bingung. Mau bikin apa saya? Jelasin apa? Tapi kalau kita sudah ikut dulu pertama, keduanya ketika kita menjadi pelaksana, kita akan bisa dengan mudah untuk menjalankan. Jadi dasarnya adalah ini dia. Sekarang dunia ini sudah bukan lagi hanya sekedar globe, tapi sudah globesity. Ini gabungan antara globe dan obesity. Dunia dan obesitas. Atau obesitas yang sudah mendunia. Kenapa demikian? Ini datanya. Data sebenarnya sudah nggak terlalu update, tapi ini data yang dikeluarkan oleh WHO. Jadi ini adalah data dari prevalence of obesity dalam persentase. Obesity yang dimaksud adalah ketika BMI-nya sudah 30 ke atas. Nanti kita akan lihat apa itu BMI. Jadi yang merah pekat ini adalah kasus atau prevalensi obesitas tertinggi. Ini apa ini? Daerah apa ini? Amerika Utara ya. Kemudian Australia. Tapi lihat, ada beberapa yang coklat tapi coklat agak tua. Ini prevalensinya cukup tinggi. Bagaimana Indonesia? Indonesia nggak terlalu tinggi, tapi secara global, tapi kurang gizi ya. Kita lihat data yang lebih spesifik lagi untuk Asia. Di Asia, lihat, data obesitas tertinggi itu adalah Malaysia, kemudian Singapura, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Indonesia 21% obesitas. Ini data tahun 2011. Ya, memang sudah agak lama, tapi agak susah temukan data yang baru. Mungkin kita bisa buat nanti penelitian untuk Indonesia, orang Indonesia. Ada beberapa fakta penting, kita boleh kutip ya. 15,4% orang Indonesia menderita obesitas atau kegemukan, 32,9% banyak diderita oleh wanita. 19,7% penduduk Indonesia berjenis kelamin pria menderita obesitas. Jadi jumlah penderita obesitas itu lebih banyak wanita daripada pria. Oh, itu adalah latar belakangnya. Kenapa? Karena wanita itu kesempatan untuk gerak badan misalnya sangat sedikit. Karena dia disibukkan dengan anak bagi yang bekerja, bagi yang tidak bekerja, apalagi yang bekerja dan sebagainya. Banyak latar belakangnya. Apalagi data penting, Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan angka obesitas tertinggi, 24%. Jumlah wanita dengan obesitas meningkat signifikan. Bila dibandingkan tahun 2007 hanya 13,9, di tahun 2010 sudah 15,5% dan ini terus meningkat. Sebanyak 16 provinsi di Indonesia memiliki kasus obesitas di atas angka rata-rata nasional termasuk DKI Jakarta dan Jawa Timur. Jadi kita ini tinggal di daerah di mana angka rata-rata obesitasnya di atas angka rata-rata nasional DKI Jakarta. DKI Jakarta ini termasuk pinggirannya juga, Tangerang, Bekasi, kan itu masih masuk Konferensi DKI ya, jadi masih golongan inilah. Jadi kita di dalamnya. Lebih lanjut lagi, obesitas adalah suatu keadaan di mana terjadi timbunan lemak, ini definisi WHO, yang akan mengganggu kesehatan. Ini masih proporsional, masih ideal, sudah mulai overweight, ini sudah obesitas. Apa kriteria obesitas? Seorang dikatakan obesitas bila memiliki massa indeks tubuh yang di atas 25. Ini indeks massa tubuhnya. Jadi lihat, ini untuk ukuran WHO. WHO itu mengkriteriakan pria ketika dia dapati indeks massa tubuhnya di bawah 18,5, dia underweight. Kemudian yang normal itu 18,5 sampai 24,9, overweight 25 sampai 29,9, dan seterusnya sampai obesitas di atas 40. Bagaimana kita bisa tahu golongan mana kita?
gampang cara menghitungnya. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa download di aplikasi Android, sudah ada semua kan. Tapi kalau mau yang manual juga bisa, caranya adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan di dalam hitungan meter. Misalnya tinggi saya 167, berarti 1,67 kuadrat. Jadi berat badan saya misalnya 65 dibagi 1,67 kuadrat. Maka akan dapat hasilnya. Tapi kalau mau gampang, banyak aplikasi yang bisa Bapak Ibu pakai. Nah, dalam penelitian Lancet tahun 2014 ini agak baru. Apa yang ditemukan? Bahwa data menyebutkan orang dewasa dengan BMI, indeks massa tubuh lebih dari 25, artinya sudah masuk ke area obesitas, overweight dan obesitas, meningkat tajam di antara tahun 1980 sampai 2013. Kira-kira apa yang terjadi di era ini? Pada pria 28,8 sampai 36, ini sudah obes. Kemudian pada wanita 29,8 sampai 38. Apa kira-kira yang terjadi di area ini? 80 sampai 2013. Hah? Ekonomi kan membaik ya. Bukan cuma ekonomi membaik, tapi globalisasi sudah semakin luas. Teknologi, komunikasi sudah semakin canggih. Enggak ada lagi perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Tidak lagi perbedaan antara timur dan barat. Semuanya sudah bersatu dalam yang disebut sebagai globalisasi. Tapi ada perbedaan antara hitungan WHO dan kriteria orang Asia. Jadi kita jangan terkecoh juga, oh saya masih oke nih, belum sampai overweight. Padahal orang Asia itu standarnya adalah, dari bawah. Di bawah 18,5 dia underweight, 18,5 sampai 22,9. Coba hitung sudah di mana kita. Itu sudah masuk golongan rata-rata dan 23 sampai 27 sudah overweight. Padahal hitungan WHO 25 sampai 29,9. Kemudian 27,5 dan seterusnya sudah obes. Padahal di WHO baru di angka 30. Apa resikonya? Kalau underweight, jangan pikir aman. Ada resiko untuk mengembangkan kekurangan nutrisi, penyakit-penyakit akibat kekurangan nutrisi dan osteoporosis. Itu kalau kita kurang berat badan. Nah, bukan berarti juga kalau normal itu aman-aman. Ada tapi rendah faktor resikonya. Bayangkan sudah normal aja tetap ada, apalagi naik. Coba lihat overweight. Moderate risk. Jadi sudah meningkat resikonya untuk mengembangkan penyakit-penyakit apa yang di atas. Ini dia kalau obes. High risk untuk mengembangkan penyakit jantung, tekanan darah tinggi, stroke, dan diabetes. Jadi semua ini sebenarnya punya resiko. Tapi kalau kita di range ini, di range yang rata-rata atau yang normal ini, walaupun ada tapi dia sangat rendah. Target program ini adalah kita akan turunkan yang atas ini ke bawah, yang bawah ini naik ke atas. Apakah hasilnya dijamin? Hasil dijamin atau tidak adalah tergantung keseriusan kita untuk menjalankan program ini. Saya sampai sekarang masih ikut satu grup WMP di satu gereja. Sampai hari ini ada satu peserta yang selalu aktif untuk mempost apa yang dia makan, olahraganya. Karena memang kewajiban kita ketika ini berjalan adalah kita akan post makanan kita, kemudian gerak badan kita. Ya sebenarnya bukan untuk sombong ya, tapi untuk motivasi. Ayo saya juga sedang bergumul nih, kita sedang berjuang juga. Kita tidak pakai obat, tidak pakai teknik-teknik tusuk jarum dan sebagainya. Karena kita nggak mau berat badan yang kita ingin rubah itu didapatkan dengan cara instan. Kalau cara instan kok gampang sih, tinggal misalnya konsumsi jamu atau obat dan sebagainya atau tusuk jarum gampang. Tapi lihat, manfaat didapat tidak akan sama ketika berat badan yang ideal itu didapat dengan cara alami. Kalau saya misalnya ikut satu cara yang ekstrim atau dengan bantuan obat dan jamu sebagainya, mungkin dalam waktu singkat saya akan dapat berat badan ideal.
tapi kemudian saya akan cepat sekali untuk kembali kepada berat badan yang berlebih tadi. Kenapa? Karena gampang kok. Kalau besok-besok naik tinggal lakukan ini, selesai. Kita nggak mau seperti itu. Kita mau ini akan menjadi gaya hidup. Sehingga ketika berat badan kita ideal, itu akan berlangsung untuk seterusnya, bukan untuk sesaat. Karena itu sudah menjadi gaya hidup kita. Alasan utama mengapa obesitas meningkat adalah karena kurangnya aktivitas fisik dan meningkatnya gaya hidup yang kurang gerak, stres, dan pola makan yang salah. Saya mau sampaikan bahwa obesitas itu bukan spesifik penyakit. Jadi nggak bisa dikatakan, oh saya sakit obesitas. Nggak ada sakit obesitas. Ya gitu ya, dokter ya. Ada nggak sakit obesitas? Nggak ada ya. Nggak ada dibilang, oh didiagnosa dokter sakitnya apa? Obesitas. Nggak ada. Tapi obesitas itu adalah pintu gerbang dari berbagai masalah kesehatan yang akan kita alami di kemudian hari. Apa saja itu? Ini dia. Ada masalah kesuburan, asam urat, tekanan darah tinggi, diabetes, kanker, jantung, artritis, gallstone. Kemudian yang paling penting adalah kualitas hidup kita pasti akan menurun. Ya jadi susah kan mau ngapa-ngapain kalau berat badan kita berlebih. Tiap bulan naik, tiap bulan mesti beli celana misalnya. Repot juga kan. Tiap bulan mesti beli baju, repot juga. Jadi enak tuh badan begitu-begitu aja. Supaya bajunya bisa panjang umur dipakai. Tapi bukan masalah baju aja. Karena kita mau hidup kita lebih berkualitas. Kalau kita punya berat badan ideal, hidup kita itu akan berkualitas. Artinya kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan semangat, ya, tanpa ada kendala. Ya susah memang kalau berat badan sudah berlebih, apalagi sudah usia lanjut, di mana masalah sudah terjadi di persendian kaki misalnya. Padahal salah satu kuncinya gerak badan, tapi kan sudah susah mau jalan juga. Tapi ada hal-hal yang bisa dilakukan dengan lebih baik. Jadi selama kita masih bisa aktif, masih bisa bergerak, maka kita harus menerapkan pola hidup yang sehat dan berat badan ideal pun akan kita dapatkan. Nah, ini kita lanjutkan aja. Tahun 90 TV-nya besar, orangnya kecil. Tapi tahun 2008 TV-nya kecil, orang yang besar. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena di tahun 2008 ini semua serba praktis. Tinggal pakai remote misalnya, ya, pola hidupnya sudah kurang gerak, sedentarinya sudah tinggi, dan sudah semakin canggih teknologi memudahkan kita, membuat kita menjadi lebih malas. Dan catatan yang penting juga di penelitian, BMI yang lebih dari 30 akan mengurangi 8% jaringan otak. Maka sangat berhubungan sekali kualitas otak kita dengan berat badan kita. Semakin kita bertambah berat, semakin jaringan otak kita berkurang. Ya kita pingin ada perbaikan. Itu sebabnya pola hidup ini kita akan rubah. Dalam penelitian 2008 ditemukan terdapat hubungan yang sangat kuat antara obesitas dan penyakit kronis, masalah kesehatan mental dan fisik, biaya perawatan rumah sakit yang mahal, dan rendahnya tingkat harapan hidup. Jadi ini sudah sangat serius. Kalau tadi cuma kualitas hidup, tetapi penelitian 2008 menemukan juga hubungan yang sangat kuat. Bukan karena obesitasnya tetapi karena obesitas itu menjadi pintu masuk dari berbagai masalah kesehatan, khususnya penyakit kronis. Dan kita nggak mau pada akhirnya berujung hal ini. Nah, jadi ini dia. Nah, apa yang kita mau lakukan dari hal-hal ini? Yang pertama adalah ada 4 hal penting yang kita mau rubah. Yang pertama adalah pengetahuan kita. Itu sebabnya ada workshop, ada seminar, ada demo, ada senam dengan fasilitatornya, dengan pelatihnya. Kemudian attitude juga dirubah. Kemudian kebiasaan, kalau saya nggak makan nasi putih, belum makan. Kan suka gitu ya. Padahal sudah makan pizza 5 potong.
Udah makan? Belum. Lu tadi makan bisa? Itu belum makan nasi. Kebiasaan. Kemudian skill, keterampilan, bagaimana mengolah makanan. Oh, nanti ini menarik sekali karena nanti ada satu sesi di mana kita akan diajarkan untuk mengolah makanan. Jadi bukan lagi membuat menu ya, tapi mengolah makanan sehingga mendapatkan nutrisi yang maksimal dalamnya. Ya, kalau menu kan nanti beda-beda. Kalau saya orang Jawa misalnya dikasih menu makanan Batak yang pedas misalnya, kan ya percuma juga biarpun saya, tapi kalau nggak suka kan beda. Tapi kita tidak bicara soal menunya, kita bicara soal bagaimana mengolah makanannya. Nah, program ini ada 3 kombinasi, yaitu informasi yang telah dibuktikan. Kita akan sampaikan ini loh buktinya dalam materi-materi yang akan disampaikan. Kemudian ada demonstrasinya, ini caranya. Dan yang ketiga adalah kita akan kasih tahu untuk mengubah ini loh yang harus dilakukan. Jadi semua itu betul-betul menjadi satu kesatuan yang saling mengikat satu dengan yang lain. Bukannya kasih bukti, nih bukti ya udah baca terus sama apa? Bagaimana caranya? Nggak tahu. Makanya caranya seperti ini, didemonstrasikan. Dalam program ini peserta akan terlibat aktif. Jadi bukan hanya pasif duduk mendengar kemudian ya udah selesai. Enggak. Mereka akan datang, mereka akan dengar, mereka akan praktek dan mereka akan lakukan. Itu sebabnya mereka akan aktif terlibat. Apa saja? Ada pretest dan posttest. Di awal akan ada pemeriksaan untuk mengetahui bagaimana BMI-nya. Ini bukan mengetahui yang complicated ya, enggak. Kita kasih gambaran umumnya. Masuk kelompok yang mana nih? Overweight, obesitas dan sebagainya. Dan nanti di akhir setelah program 6 minggu ini, kita akan lagi cek untuk bandingkan. Hasil bandingan ini kan jadi motivasi. Oh ya betul ya. Kalau saya terus hidupkan ini, saya akan terus mendapatkan hasil yang baik ini, bahkan mungkin akan terus lebih baik lagi. Itu sebabnya ada pretest dan posttest. Kemudian akan menjalani diet seimbang. Kita tidak menawarkan program diet yang aneh-aneh. Mau diet tanpa karbohidrat, mau diet tanpa itu enggak ada. Kita hanya tawarkan, ajarkan diet seimbang. Diet seimbang itu adalah ini dia. Piring kita dibagi 2. Separohnya itu isinya buah dan sayur, separohnya adalah makanan pokok kita, dan seperempatnya adalah protein. Sesimpel itu. Kalau tadinya kita makannya piringnya besar, nah begitu kita mau diet, bukan rubah isi piringnya, tapi rubah ukuran piringnya. Isinya tetap sama. Nanti di bagian nutrisi, kita akan temukan ternyata, oh begini caranya. Oh ini rahasianya. Kemudian gerak badan dan 10.000 langkah sehari. Ini harus menjadi kewajiban dan biasanya kita akan lapor di grup WA kita. Bagaimana cara menghitung langkah? Gampang, sekarang udah banyak jam-jam begini kan. Tinggal pakai aja kok. Gerak badan apa? Nanti di buku panduan, nanti sudah di sana akan kasih tahu pengalamannya. Itu jelas semua, dilengkapi. Hari ini pagi apa yang saya lakukan gerak badan saya? Sampai dengan 1 hari yang saya jalani. Kemudian ada seminar dan diskusi kelompok. Bukannya seminar, satu orang bicara seperti sekarang saya bicara. Tapi sifatnya adalah ini group discussion. Kita lebih interaktif satu dengan yang lain. Ada sahabat sehat juga akan dibentuk. Sahabat sehat ini adalah orang yang akan selalu mengingatkan kita. Dan kita akan selalu mengingatkan orang itu. Walaupun ada grup ini besar namanya grup WA. Ada kelas memasak sehat, tadi kita sudah bahas. Ada jurnal harian, ini yang juga sangat penting. Karena ini adalah untuk mengubah satu kebiasaan. Kadang-kadang kita awalnya semangat, tapi di pertengahan kendor, di terakhirnya sudah nggak lakukan lagi. Nah bagaimana supaya ini terus konsisten adalah kita akan membuat catatan yang kemudian kita akan lakukan untuk menjadi kebiasaan kita. Itu sebabnya kita akan buat jurnal harian. Dan ada konsultasi dengan fasilitator. Saya fasilitator. Ini fasilitator ini yang akan menjadi pemandu, pembicara dan sebagainya. Itu sebabnya saya sangat menyarankan bahwa ketika jemaat akan membuat program ini, maka lebih dulu untuk menganalisa SWOT-nya tadi. Tahu dulu kekuatan dan kita akan mentraining orang-orang yang akan menjadi pembicara, akan menjadi pelaku-pelaku di dalam program ini supaya waktu mereka menyampaikan mereka tahu apa yang mau mereka sampaikan. Jadi bukan raba-raba. Bahan bisa kita kasih semua.
Materi bisa kita kasih, tapi kalau nggak tahu apa yang mau dibicarakan, ya tinggal baca-baca aja, jadi nggak ada manfaatnya juga, karena di sana ada group discussion juga. Ada 4 tujuan. Yang pertama adalah supaya peserta paham kondisi kesehatan pribadi. Yang kedua, dari program ini kita ingin memandu atau memfasilitasi peserta untuk memiliki pola konsumsi makanan yang lebih baik dalam ragam kualitas, kuantitas, biaya, serta menurunkan faktor risiko yang berhubungan dengan faktor nutrisi. Yang ketiga, peserta akan menjadikan gerak badan atau olahraga sebagai kebutuhan. Jadi kalau saya nggak olahraga ini berarti ada yang kurang. Hari ini saya belum jalan pagi. 10.000 langkah berapa lama? Apakah saya harus sekaligus 10.000 langkah? Jangan, nanti bisa lecet kakinya. 10.000 langkah itu artinya dalam 1 hari kita akan berjalan, dan ketika kita mau tidur kita lihat, oh ternyata sudah 10.000 langkah gitu. Jadi, tapi kita juga akan gunakan 30 menit dalam sehari untuk gerak badan secara penuh gitu ya. Yang keempat, peserta akan dapat menjalankan pola hidup sehat untuk dirinya sendiri, dan kemudian dia akan menjadi orang yang bisa menjadi sumber informasi buat orang lain. Siapa orang lain? Keluarganya, temannya, sahabatnya. Jadi setelah dia selesai program ini, dia akan kasih tahu orang lain, ini pola makan yang baik tuh begini. Ini gerak badan yang baik, ini pengendalian stres. Jadi kalau stres itu harus makan bagaimana? Nanti ada juga materi yang akan bahas itu. Terus bagaimana supaya tidur ini bisa membantu berat badan saya menjadi ideal? Ada juga pelajarannya. Jadi segala aspek pola hidup itu betul-betul di-set ulang atau di-reset untuk kita mendapatkan hidup yang lebih baik, dan dampaknya adalah berat badan kita akan ideal. Apa yang dilakukan? Pertama, pengaturan pola makan. Yang kedua adalah pengaturan aktivitas fisik. Ini yang paling penting. Ada konsultasi dan sharing. Apa tujuannya? Untuk memonitoring perilaku diri sendiri. Makanya ada jurnal. Kemudian ada kontrol stimulus. Akan dikasih tahu inilah yang harus dilakukan. Kemudian ada tujuan-tujuan yang akan dicapai. Ada modifikasi pikiran. Dikasih pendapat yang berbeda dari apa yang biasa dilakukan. Saya nggak bisa kalau nggak makan ini. Oh, ada makanan yang lain yang bisa dimakan. Jumlahnya sama, rasanya enak, tapi kandungan karbohidratnya lebih rendah. Ini kan harus bisa disampaikan kepada peserta, supaya peserta punya, oh iya, ternyata ada yang lain yang bisa saya lakukan untuk hal ini. Kemudian pemeriksaan kesehatan, tadi saya katakan pemeriksaan ini simple aja, bukan yang complicated, harus ke lab, darah, sebagainya. Kita bisa sediakan alatnya dan bisa kita praktekkan sendiri bagaimana menggunakan alatnya. Pengukuran antropometri ini gampang, diukur beratnya dan sebagainya. Kemudian Carada Scan untuk mengetahui BMI, indeks massa tubuh, dan hal lainnya yang ada di alat tersebut sangat membantu. Kemudian tekanan darah, waist per hip ratio, pinggang dan panggul untuk mengetahui apakah dari bentuk pinggang dan panggul kita ini kita masuk kelompok kelebihan atau normal. Kemudian ada tes darah sesaat, ada gula darah, kolesterol, kemudian lemak tubuh, ini dari Carada Scan juga didapat, dan kuesioner. Kuesioner ini kan yang hal-hal yang ditanya, yang langsung dijawab oleh peserta, yang tidak bisa deteksi oleh alat. Misalnya, makannya berapa piring sehari. Kan alat nggak ada bisa ngecek ya. Harus melalui kuesioner. Kenapa? Karena di bagian nutrisi kita akan evaluasi. Evaluasi dulu pola makannya bagaimana selama ini. Karena kalau kita nggak tahu pola makannya bagaimana kita mau betulkan? Jangan-jangan sudah betul dia. Hanya tidurnya yang ternyata nggak betul. Hanya stres yang tidak termanage dengan baik. Jadi kita langsung kasih makanan, bukan makanan masalahnya. Itu evaluasi dulu. Kemudian kita akan hitung kebutuhan kalori. Tiap orang berbeda-beda kebutuhan kalorinya. Ada perhitungan kalori yang dibutuhkan. Kemudian dia mau masak makanan sehat, seminar pelatihan, dan kuesioner. Bagian gerak badan, sama. Evaluasi dulu pertama. Bagaimana pola gerak badannya?
Sudah rutin atau belum? Atau ada atau enggak gerak badan dalam seminggu? Jangan-jangan sama sekali enggak ada. Karena kesibukan. Kemudian pencatatan aktivitas langkah dan langkah harian. Itu sebabnya ada jurnal. Kemudian ada manajemen perilaku. Ini yang juga tidak kalah penting. Manajemen perilaku ini sangat penting ketika kita mengadakan satu proses perubahan gaya hidup. Itu sebabnya ada group sharing, kemudian ada agenda jurnal dibuat, ada evaluasi agenda mingguan. Jadi setiap hari kita evaluasi, setiap hari kita mencatat, tapi di akhir minggu kita akan mengevaluasi dan seminar. Apa aktivitasnya? Yang pertama, minggu pertama, ada 6 minggu ya. Minggu pertama itu adalah tentang berat badan dan penyakit kronis. Ini kan pertama peserta akan dibuka pikirannya. Kalau kita nggak berubah, ini loh yang akan kita dapatkan. Didukung dengan hasil dari pretest. Itu sebabnya minggu pertama ini yang dilakukan. Minggu kedua, topik yang dibahas tentang nutrisi. Di situ juga akan diajarkan bagaimana mengolah makanan untuk mendapatkan asupan nutrisi yang terbaik. Dan dihitung juga nanti berapa kebutuhan kalorinya sehari. Jangan-jangan yang dia makan itu sudah 3 kali lipat dari kebutuhan kalorinya dia. Gerak badan, melawan berat badan, ada olahraga pagi bersama. Memang tiap hari ada olahraga, tapi kita akan buat satu sesi di mana semua peserta akan bersama-sama olahraga. Oh, waktu jemaat Centau bikin program ini, mereka bikin olahraganya itu unik. Kenapa? Sama-sama semua peserta pergi ke Ancol, olahraga pinggir pantai. Wah, sangat seru. Jadi itu sebabnya olahraga ini bukan sekedar ya gerak-gerak badan, tapi bagaimana membuat orang-orang ini atau peserta suka untuk olahraga. Kemudian pola tidur dan berat badan, nanti akan diajarkan juga bagaimana pijat relaksasi. Nah, ada atau yang sering dikenal dengan pijat kursi atau apa Saudara Sani namanya? Swedish massage ya. Ada nanti pelatihannya bagaimana mereka akan diajar untuk bisa relaksasi supaya tidurnya bisa enak. Dan kemudian ada strategi pengendalian stres. Jadi bukan lagi pertanyaannya kalau saya stres, saya makan apa? Tapi kalau saya stres, bagaimana saya harus makan? Ini kan ada caranya ya. Dan yang terakhir adalah strategi untuk menjalankan pola hidup sehat sebagai gaya hidup. Di akhir program ini, pertemuan terakhir, workshop yang akan dia lakukan, topiknya adalah bagaimana supaya hal-hal yang sudah saya dapatkan selama 5 minggu ini bisa terus konsisten untuk jadi gaya hidup saya. Jadi bukan setelah program selesai, kembali lagi ke kehidupan yang lalu, kembali lagi ke Mesir, bukan. Tapi ini bagaimana supaya ini diikat menjadi satu lifestyle yang baru dalam kehidupan saya. Di conference ini programnya, terlalu kecil ya. Tapi tadi 6 poin tadi ada di sana semua, ada pembukaan dan seterusnya. Nah, apa yang diperlukan kalau saudara punya, saya pengen buat hal ini di gereja saya. Ini yang diperlukan. Ada di meja untuk periksa, meja apa saja bisa dipakai. Kemudian ada kursi, ada karda scan, tensi darah, pengukur tinggi badan, quick blood test. Ya, hanya ini aja untuk periksa kesehatan. Kemudian bagaimana dengan mereka yang mengikuti program ini? Ada yang mereka perlukan. Ini sebenarnya mereka sudah punya juga. Misalnya jam seperti ini atau pedometer yang masih masukin di kantong. Apa saja, yang penting langkahnya bisa terpantau. Handphone pun bisa dipakai untuk jadikan pedometer. Tapi saya nggak sarankan. Kenapa? Karena kan panas dan nggak mungkin kita pakai tusuk di kantong kita. Kemudian ada cup measurement. Nah, ini untuk membantu nanti waktu kita meriset makanan kita. Pertanyaannya, waktu kita bikin program ini perlukah dipungut biaya? Nah, ada gereja yang pakai biaya, ada yang nggak pakai biaya. Kalau nggak pakai biaya, otomatis berarti ini menjadi tanggung jawab gereja untuk menjalankan program ini. Tapi masalahnya adalah ketika ini tanpa berbiaya, orang tidak akan punya tanggung jawab untuk menyelesaikan program ini. Dan hanya sekedar awalnya panas-panasan, tapi kemudian di akhir
sudah tidak kelihatan lagi. Tapi di beberapa tempat, misalnya ini tempat saya dulu, di Klub Sehat Gading Serpong, kita berbiaya. Tapi ingat, tidak ada 1 rupiah pun dari biaya itu yang masuk ke dalam kas gereja. Kenapa? Karena semua biaya itu akan dikembalikan kepada peserta dalam hal ini. Ya, perlengkapan, ada toolkitnya, ada pedometer, ada buku panduan, ada botol air minum, ada demo masak, semua akan kembali kepada peserta. Tidak ada 1 rupiah pun yang akan masuk ke kas gereja. Kemudian ini di BSD, ini di batch keduanya. Ini tidak berbiaya karena gereja yang menanggung biaya. Ini di Kawan Sehat di Kelapa Gading di Gereja Sentau, ada biaya. Dan biaya ini juga sama seperti tadi yang pertama, dikembalikan lagi kepada peserta dalam bentuk benda atau alat-alat yang akan mendukung program ini, termasuk smart band. Smart band aja 300.000. Jadi kalau biaya 1 juta misalnya, udah ketahuan apa saja rinciannya. Dan sebenarnya biaya ini akan juga mengikat mereka untuk terus ada dalam seri pelajaran ini. Nah, sebagai penutup saya ingin memberikan satu gambaran tentang program WMP secara visual. Nanti yang bagian kedua saya undang Saudara Sandi untuk boleh maju juga untuk memberikan testimoni ya. Karena Saudara Sandi ini panitia pelaksana di Jemaat Centau, tapi saya mau lihat secara visual apa yang dilakukan di sana di BSD. Jadi ada seminar, Bapak Ibu di batch kedua, itu bukan hanya anggota, tetapi ada juga yang non anggota, bahkan mereka dari agama yang berbeda. Nggak ada perasaan, ini di gereja bikin, di lantai bawahnya. Nggak ada perasaan canggung, karena mereka merasa bagian dari kelompok ini. Sampai sekarang pun di grup WA mereka masih ada. Dan memang kita buat untuk yang rohani, biarlah bikin grup rohani sendiri. Tapi ini grup untuk kesehatan. Tapi nanti ada proses suatu saat, mereka juga akan ingin masuk ke dalam grup kesehatan. Jadi punya kesehatan, siapa yang lakukan? Ya anggotanya sendiri. Saya nggak terlibat untuk periksa-periksa. Karena anggota itu sudah dilatih, anggota sudah siap, dan mereka punya orang-orang yang memang bisa menjalankan alat-alat ini, mereka jalankan sendiri. Nah, diskusi kelompok, saya masih terlibat dalamnya. Dari diskusi kelompok ini, lihat ini terlalu besar sebenarnya. Tapi ada beberapa kelompok waktu itu, dan saya salah satu di kelompok yang satu. Jadi kita terlibat aktif untuk saling sharing, bertanya, dan mendorong orang lain untuk juga berhasil. Jadi saya nggak mau berhasil sendiri, saya mau juga orang lain berhasil. Nah, sampai di sini saya ingin mengundang Saudari Sani untuk boleh juga testimoni tentang program yang sudah dilakukan. Sebelum nanti kita akan tutup sesi ini. Selamat siang. Kurang bersemangat ini pemimpin kesehatan, harusnya lebih sehat dan bersemangat ya. Selamat siang. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Saya dapat bersaksi ya mengenai apa yang kami lakukan memang di Jemaat Centau di Kawan Sehat Kelapa Gading. Jadi adalah satu tantangan bagi saya secara pribadi juga. Kebetulan tahun ini saya bukan departemen kesehatan, mama saya yang memang secara ininya departemen kesehatan, tapi kami selalu mensupport, jadi saling support. Dan pada tahun 2018 bulan April kita melaksanakan program yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Gute, yaitu Weight Management Program. Saya baru tadi koordinasi di belakang karena sebenarnya ada beberapa foto yang sangat menarik gitu ya, mungkin next time bisa kita bagikan gitu. Karena waktu awalnya saya berpikir gini, aduh ini 6 minggu nih, cukup lama. Kami di Jakarta, kami di Kelapa Gading, orang-orangnya semua sibuk pasti dan individualis, udah pasti itu. Jadi saya berpikir ada nggak ya yang mau komit nih 6 minggu, kan kami buatnya hari Sabat sore jam 3 sampai dengan jam 6 sore, berarti satu sesi itu 3 jam gitu. Ada yang mau nggak ya datang nih untuk komit meluangkan waktu 6 sesi hari Sabtu dan 1 sesi hari Minggu untuk datang gitu. Ini berdoa gitu kan ya. Awalnya memang sedikit sekali yang mau datang, tapi saya berdoa gini waktu itu sama Tuhan. Tuhan, tempat kita kecil, terbatas, 20 lah kalau boleh Tuhan kasih.
Dan puji Tuhan pada saat kita pendaftaran dan hari Sabat pertama itu ada 23 orang yang mendaftar. Jadi pada saat kita mau, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti kabulkan. Dan kita di sini berbayar gitu, kan sharing ya sama Pak Pendeta, oh iya ya kalau nggak bayar nih nggak komit gitu ya. Terus akhirnya kita berpikir juga, aduh ini bayarnya berapa ya, karena kan pengennya nanti dapat smart band yang diberikan dan itu lumayan harganya 300.000 ya Pak Pendeta ya. Terus belum lagi cup measurement-nya, belum lagi kalau kita bisa nanti kita pengen olahraga bersama gitu-gitu kan. Akhirnya kita buatlah memang harga gitu ya, supaya ada komitmen tersebut. Jadi satu peserta itu dapat satu kantong plastik seperti ini, kantong tenteng. Jadi kita, ini teknisnya mungkin di masing-masing jemaat bisa berbeda-beda gitu ya, tergantung dengan bagaimana situasi di jemaat tersebut dan ini targetnya siapa. Lalu kita kasih ada kaos, jadi waktu kita ke Ancol sama-sama kami olahraga di hari Minggu itu, kita kasih kaos ini dan kita semua pakai. Jadi mereka bawa kaos, ada juga handuk kecil kemudian, tapi saya lupa bawa handuknya. Ada juga tulisan kata-kata kesehatan, jadi ini sederhana banget ya. Dulu pertama kali kita buat hidup sehat pilihan Anda, tapi sekarang kita buat hidup sehat kebutuhan kita. Karena memang ini kita butuh semua orang gitu. Lalu kita ada buku juga yang tadi seperti yang sudah ditunjukkan sama pendeta. Bukunya ini memang disesuaikan dengan kapan kita melaksanakan program tersebut di mana. Kemudian ada cup measurement, satu lagi traktat kesehatan. Mungkin saya kasih contoh, nah ini kita buat kayak gini akhirnya. Cup measurement supaya mereka lebih gampang. Satu porsi ini semana sih ukuran porsi, satu sendoknya ukurannya seperti apa. Karena berkaitan juga dengan nanti buku ini juga menjelaskan, jadi ini bisa cukup membantu. Memang gak harus terus-terusan pada saat kita mau makan kita ukur-ukur gitu, enggak lah ya. Susah nanti mereka, tapi yang penting tahu dulu nih takaran satu orang dengan berat badan sekian, terus kebutuhannya berapa, bisa kita ini kan di awal. Nah, lalu ini juga ada traktat kesehatan yang kita kasih, ada traktat yang dari conference ataupun kita ini sendiri lah ya. Jadi traktat kesehatan. Dan pada saat awal kita mulai program ini memang ya puji Tuhan orang-orangnya ini cukup berkomitmen. Jadi kalau tadi Pak Pendeta Chandra bilang kalau misalkan si MC penginjilannya keluar, kita untuk yang anggota, maksudnya kita fokusnya ke anggota gitu. Kalau kami di Jemaat Centau Pak Pendeta, kita ini kan baru kali pertama kita. Walaupun kami sebenarnya melakukan program-program seminar kesehatan seperti ini sudah dari tahun 2011 waktu itu. Bulan Mei 2011 adalah pertama kali, dulu namanya Chenley Mission Field 01 karena berharap ada 02 dan seterusnya gitu ya. Nah, udah kita datang, maksudnya udah kita buat ini setiap Sabat. Tapi kadang jadi pergumulan saya juga secara pribadi, loh kok nih anggota gak support ya? Udah tahu nih Roh Nubuat bilang akan tiba waktunya untuk meninggalkan susu, telur, gula dan sebagainya itu gitu kan. Tapi kok anggota kadang bawa potluck nih, kita udah vegetarian. Tapi kadang kok peye yang digoreng nih masih dibawa gitu kan ya. Nah puji Tuhan yang saya perhatikan, setelah ini program WMP Pak Pendeta, mereka kan lihat, mereka dengar. Dan sebagian dari mereka pun juga berpartisipasi mengikuti program ini. Yang saya benar-benar saksikan itu ada satu orang ibu yang memang setiap Sabat tuh dia bawanya PE doang nih untuk potluck di gereja gitu ya. Mungkin dia paling praktis terus gitu udah gak tahu kan mau bawa apa nih vegetarian. Mulai dari setelah ini program itu dijalankan, dia udah gak bawa PE lagi. Sampai dengan Sabat kemarin pun dia udah gak bawa PE lagi. Jadi dia gantilah dengan yang lain-lain gitu. Nah terus ada sepasang suami istri yang Pak Pendeta juga pernah jumpai ya pada saat mereka nih lagi ngantar anaknya sekolah, terus Pak Pendeta Gute juga jumpai. Nah mereka puji Tuhan, mereka berkurang berat badannya, jadi mereka malah semangat dan malah mau menghidupkan pola hidup sehat itu setelah mereka tuh dengar, datang untuk melihat program WMP itu. Padahal udah kita bilang nih setiap Sabat kita ada seminar kesehatan, tapi kayaknya beda gitu pada saat ada program, ada tamu-tamu yang interest datang,
Kemudian itu jadi suatu pemicu buat mereka. Ditambah dengan kita kan ada smart band tadi, jadi mereka tahu, oh iya saya harus olahraga nih sekian lama, oh iya saya harus kayak gini nih gitu. Nah itu kalau mungkin dari anggota kita Pak Pendeta. Nah untuk yang tamu-tamu pun juga kita bersyukurnya ada banyak tamu-tamu yang daftar untuk ini. Dan yang menarik buat saya ada nih sepasang suami istri yang memang mereka bergumul karena belum punya anak gitu ya. Tapi suaminya ini makannya sembarangan banget. Tapi setelah ikut program ini istrinya itu jadi lebih sering untuk posting gitu. Yang Ibu Susi itu Pak Pendeta. Dan saya merasa ya kita ini adalah program awal bagi jemaat kita untuk menghidupkannya juga. Jadi bukan cuma sekedar ke tamu-tamu, tapi ke anggota jemaatnya juga gitu. Saya sih berharap semoga di tahun 2019 ini kita bisa bikin lagi program seperti ini dan anggota-anggota jemaatnya bisa jadi mentor-mentornya itu, sahabat-sahabat sehatnya itu bagi mereka. Karena yang jadi satu pergumulan saya juga saya berpikir gini, waduh kok kayaknya cuma keluarga kami doang nih yang vegetarian di gereja gitu ya. Kayaknya gak banyak yang bisa jadi yang ngedeketin tamu-tamu ini nih sedikit gitu. Nah tapi saya bersyukur kemarin sudah kita lakukan dan berharapnya nanti untuk kali yang kedua bisa kita lakukan. Dan mungkin tambahan sharing, mungkin minta didoakan juga ya. Jadi ada salah satu ibu pendeta yang dia bertanggung jawab untuk gereja yang besar di Mawar Sharon. Dia tuh rajin datang ke tempat kita untuk setiap hari Sabtunya. Jadi mungkin kita bisa saling mendoakan bahwa jiwa-jiwa itu memang perlu kita kabarkan dan pada saat bajinya itu sudah tadi pekabaran kesehatan itu menjadi tangan kanan penginjilan, kita juga berharap ada nextnya lagi. Dan satu program lagi yang kami buat setelah WMP adalah mental health Pak Pendeta. Mungkin Pak Pendeta juga sempat tahu. Nah pada saat itu kita lakukan mental health, ternyata Tuhan percayakan lebih banyak lagi jiwa. Sehingga kami pun dari jemaat Centau juga bergumul untuk akhirnya kita berdoa untuk mau pengembangan membuka gereja yang lebih besar gitu. Tapi ya ini masih membutuhkan banyak sekali doa. Tapi inti dari kesaksian kami dari jemaat Centau, pada saat kita mau, pada saat sudah ada Bapak Ibu sebagai pemimpin kesehatan, apapun latar belakang kita, tapi pada saat kita mau belajar, maka Tuhan akan tambah-tambahkan hikmat itu. Tuhan akan tambah-tambahkan karunia, bagaimana sih kita buka, bagaimana sih kita bisa mengembangkan, bahkan bagaimana kita bisa memenangkan jiwa itu. Mungkin sekian kesaksian dari kami, terima kasih. Jadi saya sebenarnya undang juga salah seorang dari BSD, jemaat BSD, karena saya lupa sampaikan tadi bahwa itu batch kedua, batch pertamanya itu adalah pilot project dari conference. Ya, jadi saya Pendeta Chandra memang waktu batch pertama itu full turun selama satu seri itu. Tapi batch kedua mereka turun sendiri. Mereka buat sendiri semua. Jadi waktu di Kawan Sehat kita hanya kasih konsep kemudian dijalankan dengan Kawan Sehat. Karena kita sudah buat pilot project dan berhasil. Itu sebabnya mereka di batch kedua mereka jalan sendiri dan jemaat yang lain juga. Kita akan buat pelatihan kepada semua pemimpin Departemen Kesehatan untuk bisa mengetahui poin-poin dari setiap pertemuan tadi. Dari misalnya nutrisi, gerak badan, tidur, stres, apa yang ingin disampaikan dan poin penting apa yang ada di dalamnya itu yang akan disampaikan kepada pembicara. Mungkin dalam satu hari itu ada 3 pembicara sekaligus berbicara kepada Bapak Ibu yang berniat untuk membuat program ini supaya nanti di jemaat bisa diaplikasikan. Di Departemen Conference sendiri sudah membentuk tim untuk WMP. Ya, termasuk di dalamnya ada Dr. Larry, ya. Termasuk saya juga pembicara, Saudari Sani juga pembicara. Untuk kelas memasak kita didukung oleh Kawan Sehat. Itu tim dari program WMP ini. Jadi mungkin bisa kalau begitu dibikin schedule bulan apa supaya tim ini bisa berembuk untuk mengutus siapa yang akan bertugas di sana. Mungkin seperti itu lebih tepatnya ya. Iya. Iya, memang kalau kita tiba-tiba agak susah. Misalnya dokter-dokter yang di luar kota, Dr. Larry di Bandung. Kemudian Kawan Sehat karena ini satu jemaat juga
di dalamnya. Termasuk juga misalnya kalau saya hari Sabat, nggak setiap Sabat saya bisa untuk meninggalkan gereja juga. Tapi kalau itu sudah di schedule, kita bisa atur dengan sebaik mungkin. Jadi itu Bu, nanti bisa hubungi Pendeta Chandra untuk schedule kapan mau dibuat. Nanti kita akan bantu untuk narasumber. Untuk batch yang pertama ya, nanti batch yang kedua sudah mandiri. Terima kasih.